Oke, baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Wahidayat, saya dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 6D. Oke, di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai Surface Structural Taxonomy. Oke, menurut kalian, apa sih makna dari Surface Structural Taxonomy? Jadi, Surface Structural Taxonomy is the second type of descriptive taxonomy. Di Surface Structural Taxonomy ini menjelaskan tentang perubahan-perubahan struktur yang dilakukan oleh pembelajar. Dalam hal ini, pembelajar menghilangkan beberapa komponen penting atau menambahkan komponen-komponen yang tidak perlu ada di dalam sebuah kalimat yang akan dibuatnya. Jadi begitu. Kemudian pembelajar ini tahu bentuk yang benar selama ini. Namun, mereka sengaja mengubah atau mendistorsi sebuah bentuk yang berawalnya benar itu menjadi atau menghasilkan sebuah kesalahan. Oke, sedangkan based on Dulay tahun 1982 terdapat 5 kesalahan umum yang ada di Surface Structural Taxonomy, yaitu the first one is omission, the second one is addition, the third one is misinformation, kemudian misordering, and the last one is blends. Oke, so berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai 5 kesalahan umum menurut Dulay. The first one is omission. Omission can define as when learned is leaving of necessary items that must emerge in a well-performed. Omission ini adalah jenis kesalahan yang ditandai dengan tidak adanya item yang harus muncul dalam ucapan yang terbentuk dengan baik. For example, she write a letter, kemudian he eating breakfast. Kedua itu adalah addition. Addition error ini bertentangan dengan omission, di mana jenis kesalahannya ini ditandai dengan adanya item yang tidak harus muncul dalam sebuah ucapan yang berbentuk dengan baik. For example, I has a chicken. Kemudian yang ketiga itu adalah misinformation, are the error that characteristic by use if the wrong form of a surface or morpheme. Jadi yang ketiga ini merupakan kesalahan misinformasi yang ditandai dengan penggunaan bentuk struktur atau morpheme yang salah. Seperti contohnya itu adalah I seen her yesterday. Kemudian yang keempat adalah misordering. Misordering ini are defined characteristic by the incorrect placement of a morpheme in a utterance. Yang keempat ini adalah misordering. Jenis kesalahan ini ditandai dengan penempatan morfem atau kelompok morfem yang tidak tepat dalam suatu ujaran. Seperti contohnya, he every time comes late home. Kemudian yang terakhir adalah blending atau kesalahan hybridasi. Dan yang terakhir ini merupakan kesalahan campuran yang kadang-kadang disebut sebagai kesalahan kontaminasi atau asosiasi silang atau hybridasi atau hibridisasi. For example, ini adalah in home I have a cat. Okay, maybe that's enough for this explanation. Kemudian Oke, berikut ini merupakan beberapa contoh example dari video penjelasan yang saya cari di YouTube. Happy watching! Hi guys, thanks for the waiting. Let's go to the canteen. Dean, sit down a minute. Oke, so guys, jadi di in conversation he said, thanks for the waiting. Seharusnya dia cukup menggunakan thanks for waiting saja, nggak usah pakai the. But still could not find it. I apologize and I promise to buy new books for you. Okay, next in the part of I apologize and I promise to buy new book for you. Seharusnya cukup I apologize and promise to buy new book for you because dia harusnya ada tambahan id di belakang karena termasuk dalam kalimat lampau. Oke, I think enough in this video. Thanks for watching. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.